Cerita tentang konspirasi Gedung Sate sebenarnya lebih merupakan bagian dari cerita urban legend dan spekulasi masyarakat. Namun, ada beberapa kisah menarik yang sering dikaitkan dengan Gedung Sate di Bandung yang bisa dianggap sebagai teori konspirasi atau misteri. Berikut adalah beberapa di antaranya. Banyak orang percaya bahwa terdapat jaringan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Gedung Sate dengan berbagai tempat strategis lain di Bandung, seperti Istana Gubernur, Stasiun Bandung, Balai Kota, bahkan konon hingga ke daerah Dago. Memang benar ada ruangan bawah tanah di Gedung Sate, tetapi belum ada bukti kuat bahwa terowongan ini mengarah jauh ke lokasi-lokasi tersebut. Eksistensi dan tujuan terowongan ini masih menjadi misteri. Gedung Sate disebut-sebut angker, terutama di malam hari. Penampakan seperti bayangan putih, suara langkah kaki, penampakan non-fisik, dan area tangga dan ruang arsip. Kaitannya dengan konspirasi, beberapa percaya bahwa ada penjaga gaib yang melindungi dokumen atau sejarah tersembunyi yang tidak boleh diketahui publik. Saat pembangunan Gedung Sate pada tahun 1920-an, banyak pekerja berasal dari Tiongkok. Ada kisah bahwa sejumlah dari mereka tidak pernah terdengar lagi setelah proyek selesai. Konon, mereka dikorbankan atau dikubur di bawah gedung agar tidak membocorkan rahasia arsitektur dan fungsi tersembunyi gedung ini. Meskipun kisah ini tidak punya bukti kuat, ia tetap hidup sebagai cerita kelam pembangunan. Banyak orang percaya bahwa Gedung Sate memiliki berkaitan dengan kelompok rahasia internasional, Freemason. Freemason atau secara formal disebut Freemasonry adalah bentuk organisasi persaudaraan internasional yang didirikan pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 di Eropa. Organisasi ini dikenal memiliki simbol-simbol tertentu seperti jangka dan penggaris, angka-angka tertentu, serta bangunan dengan geometri simetri yang kompleks. Karena sifatnya yang tertutup, banyak spekulasi bermunculan, salah satunya bahwa Freemason menyusup ke dalam bagian struktur kekuasaan di seluruh dunia, termasuk di Hindia Belanda. Lalu, apa hubungannya dengan Gedung Sate? Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda. Arsitek utamanya adalah seorang Belanda bernama J. Gerber yang dibantu oleh tim teknisi dari Eropa dan Indonesia. Gedung ini dirancang sebagai kantor pusat departemen atau Kementerian Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Proses pembangunan selesai tahun 1924 dengan biaya fantastis untuk zamannya, sekitar 6 juta gulden. Dari situlah muncul nama Gedung Sate. Di puncaknya terdapat ornamen terbentuk tusuk sate dengan 6 bulatan yang melambangkan 6 juta gulden tersebut. Namun disinilah awal mula spekulasi muncul. Ornamen tersebut bagi sebagian orang menyelipi simbol-simbol ritualik. Ada yang menganggap bentuk dan letaknya mengandung kode numerologi yang sering digunakan oleh Freemason. Simetri bangunannya, tata letak ruangan, hingga angka 6 yang muncul dianggap bukan kebetulan. Padahal secara arsitektural dan desain, Gedung Sate memang menggabungkan sebagian unsur gaya Indo-Eropa sentuhan Hindia dan pengaruh arsitektur Asia Timur secara atap pagoda. J. Gerber ingin menciptakan identitas arsitektur yang khas Hindia Belanda, bukan meniru gaya Barat secara utuh. Lalu, apa benar J. Gerber adalah anggota Freemason? Disinilah faktanya menjadi kabur. Beberapa pejabat dan tokoh kolonial Belanda memang tercatat sebagai anggota Freemason. Bahkan di Hindia Belanda, Freemason memiliki sejumlah loji atau markas di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tapi sejauh ini tidak ada dokumen resmi atau bukti histori yang menunjukkan bahwa J. Gerber atau tim pembangun Gedung Sate adalah anggota Freemason.
Namun, teori konspirasi memang punya cara untuk bertahan hidup. Apalagi gedung sate sering dianggap angker atau penuh aura mistis. Cerita tentang lorong bawah tanah, ruang rahasia, dan aktivitas-aktivitas tersembunyi memperkuat persepsi bahwa gedung ini menyimpan misteri.